Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kalong Cerita Setan, semoga teman-teman masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk disimak. Untuk kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata misteri atau sebuah kisah nyata tragedi yang berjudul seorang pria dipaksa memproduksi 250 anak oleh majikannya. Tapi sebelum saya masuk ke kisahnya ini, bagi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan cerita-cerita misteri yang menarik untuk disimak. Jadi seperti apa kisah tragedi yang sangat tragis ini, kita simak sama-sama. Kisah tragis ini tentang kekejaman perbudakan di Amerika dan Eropa pada zaman dulu ya, yang sudah tidak asing lagi terdengar bagi masyarakat. Dan ini berawal dari kekejaman yang datang dari daratan Amerika pada abad ke-18 sampai 19, yaitu di Brazil. Dan kisah keji ini berdasarkan kisah tragis nyata ya pada abad tersebut. Ternyata dulu itu ada yang namanya pabrik pembuatan anak yang nantinya akan dijadikan budak. Dan pabrik ini terdiri dari orang-orang Amerika yang datang menuju ke Brazil. Dan bisa dipastikan kalau sudah di Brazil, otomatis mereka ini tidak bisa pulang dan tidak akan pernah kembali ke tanah kelahirannya. Sedangkan para majikan di Brazil ini lebih banyak membutuhkan budak. Makanya mereka ini memproduksi dan mengembangbiakan budak-budak tersebut di sebuah pabrik. Karena kalau mereka hendak membeli lagi seorang budak, kondisinya akan sangat sulit. Dan para budak yang perjalanan ke Brazil itu akan lebih banyak yang meninggal. Pada abad ke-18 tersebut ya, para majikan itu akan menyeleksi dan memilih budak pejantan yang berbadan kuat. Sehingga mereka itu akan menyuruh para wanita lain untuk tidur secara bergiliran. Sehingga para pemilik budak akan memiliki banyak budak lagi untuk dijual ataupun dipekerjakan di ladang mereka. Hal ini sangat tidak manusiawi. Bahkan wanita di sana itu kerjaannya ya hamil dan melahirkan. Karena dalam sistem perbudakan di sana, jika memiliki banyak budak akan dilihat sebagai orang yang tinggi dan kaya. Sedangkan untuk budak tersebut pun tidak diberikan upah. Mereka hanya diberikan makanan dan tempat tinggal seadanya, seperti di ladang atau di tempat kerjanya sendiri. Hingga muncul nih undang-undang baru di tahun 1871 yang dibentuk dan dinyatakan bahwa jika lahir seorang anak dari seorang budak wanita, maka anak tersebut akan dibebaskan dari perbudakan. Namun, sebelum didirikan undang-undang tersebut, anak-anak budak itu masih menjadi hak milik mereka, si pemilik budak ya. Jadi para majikan pun berbondong-bondong memproduksi banyak anak dari budak tersebut hingga dapat membantu anak dan cucu mereka nanti di masa depan untuk diwariskan. Emangnya kayak tanah atau harta kekayaan yang bisa diwariskan. Nah, dan para majikan ini memilih seorang wanita yang baru saja menstruasi atau wanita-wanita lain yang sehat untuk dipilih dan diperintahkan untuk bermalam dengan budak perjantan. Kayak main kucing-kucingan nih. Dan jika anak yang dilahirkan dari budak wanita itu sehat tanpa cacat, maka majikan akan menjaga wanita tersebut agar dapat melahirkan banyak anak lagi. Wow, dikembangbiakan. Dan wanita-wanita budak akan melahirkan itu sebanyak 10-20 kali tergantung kondisi kesehatan mereka. Namun mereka itu tetap harus bekerja. Jadi nggak seperti nyantai-nyantai di kamar ya. Mereka tetap harus dipekerjakan. Wah, sadis sekali. Dan hal itu juga sangat memalukan dan tidak menyenangkan bagi para budak laki-laki yang dipilih sebagai pejantan ya. Karena sistem tersebut harus membuat mereka itu sengaja tidur dengan anak di bawah umur, anak dari sahabatnya, dan bahkan pacar dari teman dekatnya. Sejarah yang diingat oleh warga Brazil adalah seorang budak pejantan yang bernama Hoki Jose Florenzo, atau lebih dikenal dengan julukan Pataseka. Laki-laki itu hidup di abad ke-19 dan tinggal di kota yang sekarang ini dinamakan São Carlos di kota Sao Paulo.
Dan Pataseka ini dulunya dikenal sebagai budak yang berbadan kuat, tinggi, dan sehat. Wah, karena banyak minum susu. Sehingga ia dinobatkan menjadi budak terbaik dalam memproduksi anak. Pataseka ini memiliki tinggi 219 meter dan badannya keker dengan fisik yang sehat. 4 sehat 5 sempurna ya berarti ya. Maka para majikan percaya bahwa Pataseka ini dapat memperbaiki keturunan para budak. Sehingga harga Pataseka sangat mahal untuk dibeli oleh majikan dalam tugas memproduksi anak. Dan sejarah Pataseka yang hidup dari tahun 1829 sampai 1958, dia itu telah memiliki lebih dari 250 anak yang sehat dan hidup. Bayangkan 250 anak yang sehat dan hidup. Anaknya banyak sekali. Hal ini membuktikan bahwa hampir 30% penduduk warga di daerah yang bernama Villa Santa di wilayah Sao Paulo adalah keturunan dari Pataseka. Dan karena kinerjanya ini, Pataseka itu menjadi berbeda dengan budak-budak lain yang dipekerjakan di ladang dan dibiarkan tidur seadanya di tempat kerja. Pataseka ini ditugaskan untuk menjaga kuda di pertanian dan menjadi penunggang kuda. Ia juga menjadi asisten dari majikannya sebagai pengantar surat, kurir ya, sehingga ia harus menempuh perjalanan sepanjang 30 km. Pekerjaannya tersebut adalah pekerjaan sampingan dari Pataseka ya, karena pekerjaan tetapnya itu, yaitu tadi, harus memproduksi anak. Wah, sehingga untuk menjaga kesehatan dan stamina Pataseka, para majikannya ini memberikan makanan yang lebih baik dan sehat. 4 sehat 5 sempurna. Dan pada saat itu, Pataseka itu jatuh cinta nih kepada seorang wanita, dan majikannya pun mengizinkan untuk menikahi. Istrinya ini juga diperbolehkan untuk tinggal dengannya di rumah majikannya. Sampai Pataseka ini dikaruniai 9 orang anak dari pernikahannya. Namun meskipun sudah menikah, majikannya ini tetap menyuruh Pataseka untuk bermalam dan meniduri budak-budak wanita lain yang terpilih. Karena itu tetap tugas utama dari Pataseka. Dan Pataseka ini hidup sampai di usia 130 tahun. Akhirnya meninggal pada 17 Januari 1958 dengan keterangan yang bertuliskan di sebuah dokumen bahwa Pataseka ini meninggal karena serangan jantung dan juga mengalami kepikunan. Sekian cerita singkat atau kisah tragedi singkat yang sangat mengerikan, bagaimana seorang lelaki dijadikan budak untuk memproduksi 250 anak, banyak banget. Jadi bagi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, semoga terhibur dan jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.